إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap orang tentunya memiliki angan-angan dan harapan. Jangankan orang yang masih hidup, ternyata orang yang sudah mati pun mempunyai angan-angan dan harapan. Sebelum kita membicarakan apa angan-angan daripada orang yang telah meninggal dunia, kita bicarakan dulu apa angan-angan daripada orang yang masih hidup. Angan-angan dan harapan orang yang masih hidup tentunya sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Misalnya ketika kita bertanya kepada orang yang sakit, apa angan-angan dan harapannya? Sudah barang tentu dia berharap agar penyakitnya bisa segera sembuh. Apalagi ketika orang menderita penyakit yang berat atau yang sudah menaun yang tidak sembuh-sembuh, maka dia berharap semoga penyakitnya segera sembuh. Misalnya ketika kita bertanya kepada orang yang miskin atau fakir, apa harapan dan angan-angannya? Maka orang miskin ataupun fakir tentu berharap semoga bisa keluar dari kemiskinan dan kefakirannya, hidup layak dan berkecukupan, apalagi bisa menjadi orang yang kaya. Ketika kita bertanya kepada orang yang sudah kaya, apa harapan dan cita-citanya? Apabila dia termasuk orang yang rakus terhadap harta dan dunia, mungkin saja dia berangan-angan dan berharap agar bisa lebih kaya lagi dari keadaan yang ada sekarang ini. Karena terkait dengan masalah dunia dan harta, maka manusia tidak akan pernah terpuaskan. Itulah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang sumbernya dari sahabat Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabbu an yakuna lahu wadiyan." Jika seandainya anak Adam manusia sudah mempunyai satu lembah dari emas, maka dia ingin mempunyai dua lembah emas. Walam yamla'a fahu illa turab, dan tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya illa turab, kecuali tanah.
seseorang tidak akan bisa rakus lagi terhadap harta dan dunia sampai mulutnya disumbat dengan tanah. Artinya dia sudah meninggal dunia. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan menerima tobat bagi orang yang mau bertobat kepadanya. Misal yang lainnya, seandainya kita bertanya kepada seseorang yang haus akan kekuasaan, apa angan-angan dan cita-citanya, barangkali dia akan mengatakan, saya berangan-angan untuk berkuasa untuk selama-lamanya. Tidak cukup bagiku 1, 2, 3 periode. Kalau bisa, aku harus berkuasa seumur hidupku. Dan setelah aku mati, maka kekuasaan akan dilanjutkan oleh anak keturunanku. Itulah barangkali gambaran di antara angan-angan dan harapan orang yang masih hidup. Lantas apa angan-angan dan harapan orang yang sudah mati atau mayit? Di sini kita bedakan dua. Yang pertama, angan-angan dari mayit yang soleh, dan yang kedua, angan-angan dari mayit yang toleh, yang tidak soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan angan-angan dan harapan mayit yang soleh, maka di antara angan-angan dan harapannya yang pertama adalah ia ingin segera sampai ke kuburannya agar dia bisa segera merasakan nikmat di dalam alam kuburnya. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang sumbernya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'atil janazatu," apabila jenazah sudah diletakkan di atas kerandanya, fahtamala rijalu ala a'naqihim, lalu orang-orang sudah memikul dengan pundak-pundak mereka. Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni. Jika jenazah itu adalah orang yang baik, maka dia akan mengatakan qaddimuni qaddimuni. Segerakanlah aku menuju kuburanku agar aku bisa segera menikmati kenikmatan di alam kuburku. Wa in kanat ghaira salihatin qalat, dan apabila dia jenazah orang yang tidak saleh, maka dia mengatakan, ya wailaha aina yadhhabuna biha, duhai celakalah, hendak kemana mereka membawanya. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan, di mana suara rintihannya akan didengar oleh semua yang ada kecuali oleh manusia. Lau sami'aha al-insan la sa'iqa. Jika seandainya manusia bisa mendengar rintihan daripada jenazah yang ghairu salihah, maka manusia akan pingsan karena begitu ketakutannya mendengar rintihan dan ratapannya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun angan-angan dan harapan mayit soleh yang kedua adalah agar ia bisa kembali ke keluarganya untuk mengabarkan kepada keluarganya tentang tempat tinggalnya yang ada di dalam surga. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang bersumberkan dari Al-Bara' bin Azib,
Di dalamnya meriwayatkan tentang perjalanan ruh manusia ketika berpisah dengan jasadnya. Lalu dia diangkat sampai ke langit lapis 7. Kemudian dikembalikan ke dalam jasadnya yang ada di alam kubur. Lalu datang kepadanya malaikat menanyakan kepadanya tentang 3 hal. Tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Apabila dia orang yang soleh, maka dia bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Dia akan mengatakan, Tuhanku adalah Allah, nabiku adalah Nabi Muhammad, dan agamaku adalah agama Islam. Kemudian Nabi menjelaskan dengan mengatakan, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, hasanul thiyabi, thayyibur rih. Kemudian akan datang kepadanya seorang laki-laki yang wajahnya bagus, bajunya bagus, dan baunya harum. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, abshir billadhi yasurruka, bergembiralah kamu dengan apa yang mengembirakanmu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang dulu kamu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul lahu, kemudian orang itu bertanya kepada laki-laki itu, man anta, siapakah kamu? Fawajhuka al-wajhu alladhi yaji'u bil khair, karena wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan-kebaikan. Fayaqul, maka lelaki itu mengatakan, ana amaluka saleh, aku adalah amal solehmu yang kamu kerjakan waktu kamu hidup di dunia. Fayaqul, kemudian orang tadi mengatakan, ya Rabb, aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Tuhanku, segera tegakkan hari kiamat sehingga aku bisa pulang kepada keluargaku dan kepada hartaku, agar aku bisa mengabarkan kepada mereka akan tempatku di surga nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun harapan angan-angan yang ketiga dari mayit yang soleh adalah ia ingin bisa kembali ke dunia untuk bisa melaksanakan sholat meskipun hanya 2 rakaat saja. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sumbernya dari sahabat Abu Hurairah, pada suatu hari Rasulullah melewati kuburan. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya, kuburan siapakah itu? Maka sahabatnya menjawab, itu adalah kuburan fulan. Maka Nabi kita Muhammad mengatakan, rak'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Salat sunnah 2 rakaat bagi mayit yang ada di kuburan itu, itulah yang lebih dia sukai dari sisa dunia kalian. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah sholat. Sampai-sampai orang yang sudah mati ingin kembali ke dunia hanya untuk bisa melaksanakan sholat sunnah yang 2 rakaat. Oleh karena itulah, mumpung kita masih hidup, kita jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya, baik waktu maupun pelaksanaannya, agar kita tidak menyesal nanti karena kita telah menyepelekan atau menyia-nyiakan sholat kita dengan tidak melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun harapan yang keempat dari mayit yang soleh, ini lebih ditujukan kepada orang yang mati syahid, di mana orang yang mati syahid ingin dapat kembali ke dunia, lalu
dia berjuang di jalan Allah, mati berkali-kali untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan bagi orang yang mati syahid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun orang yang mati syahid sudah mengetahui betapa besarnya keutamaan yang akan dia dapatkan, tetapi dia belum merasa puas kalau gugur sebagai syuhada hanya cuma sekali, sehingga ia ingin mati kembali berkali-kali untuk mendapatkan keutamaan sebagai orang yang mati syahid. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang sumbernya dari sahabat Anas bin Malik, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya." Tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian dia ingin kembali ke dunia. Walahu ma 'alal ardi min syai', dan baginya segala sesuatu apa yang ada di dunia ini, illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtal asyra marratin lima yara lahu minal karamah. Kecuali orang yang mati syahid, dia berangan-angan bisa kembali ke dunia, kemudian berperang, mati 10 kali, karena dia melihat betapa besarnya kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang yang mati syahid. Ada banyak keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang mati syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, semua dosanya akan diampuni oleh Allah seketika ketika dia meninggal dunia. Kemudian yang kedua, dia tidak akan disiksa di api neraka. Yang ketiga, akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di surga nanti. Yang keempat, akan diberikan kepadanya mahkota kemuliaan yang sangat indah sekali. Yang kelima, dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Dan yang keenam, dia diberi hak untuk memberikan syafaat, bisa mengeluarkan seseorang dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga 70 orang dari anggota keluarganya. Karena keutamaan itulah, maka orang yang mati syahid merasa tidak cukup mati sekali. Dia ingin mati berkali-kali di jalan Allah agar bisa mendapatkan semua keutamaan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa angan-angan dan harapan mayit yang toleh, mayit yang tidak soleh? Kita sampaikan di sini 2 di antaranya. Yang pertama, dia ingin dikembalikan ke dunia untuk bisa beramal soleh. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sehingga ketika kematian telah datang kepada salah seorang di antara mereka, maka dia mengatakan, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa kembali melakukan amal saleh yang selama ini aku tinggalkan. Dijawab oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan yang mereka ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka
ada dinding pemisah sampai hari manusia dibangkitkan. Yang kedua, ingin agar ditangguhkan kematiannya, meskipun barang sesaat, agar dia bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafikun ayat 10 sampai 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Kemudian dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, kenapa engkau tidak tangguhkan kematianku barang sejenak saja? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Agar aku bisa bersedekah dan aku bisa menjadi orang yang soleh. Dan ingat, Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila ajalnya telah tiba. Dan Allah maha waspada terhadap apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah, marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, dan juga kesolehan kita. Agar nanti di akhirat, ketika kita berharap dan berangan-angan, maka harapan dan angan-angan kita adalah seperti angan-angannya mayit yang soleh, bukan seperti angan-angannya mayit yang toleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata'. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan adakhiruha li yaumil liqa'. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha al-malik ad-dayyan. Tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار
ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal manni wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.